Bayangkan, sahabat, satu negara dengan ratusan juta penduduk, konsumsi daging tinggi. Tapi peternak ayam lokal masih bisa dihitung dengan jari. Pasarnya besar, peluangnya terbuka, tapi pelakunya sedikit. Disinilah letak emasnya. Di sini peluang itu menunggu peternak cerdas yang berani terjun ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak ayam Edi, semoga sehat selalu, penuh semangat, dan selalu diberikan rejeki yang berkah melimpah. Simak sampai selesai ya sahabat, agar tidak gagal paham. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng video ini, supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Sekarang kita mulai ceritanya. Saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang sarjana muda yang memilih jalan berbeda. Ketika banyak teman-temannya bekerja di kantor, mengenakan jas, dan duduk di balik meja, dia justru memilih berhadapan dengan bau kandang, debu sekam, dan ayam yang berkokok setiap pagi. Ketika ditanya kenapa, jawabannya sederhana tapi dalam. Kalau semua lulusan sarjana bekerja di kantor, siapa yang membangun kantor itu? Kalimat ini sederhana, tapi mengguncang logika banyak orang. Dia tidak menolak kenyamanan, tapi dia memilih tantangan. Karena menurutnya, di balik kerja keras dan kotoran kandang, ada nilai dan kebebasan yang tidak semua orang bisa rasakan. Indonesia ini negara yang luar biasa. Jenis ayam lokalnya begitu banyak, bahkan menurut data, kita berada di posisi kedua setelah India dalam jumlah ras ayam lokal. Artinya, potensi genetik dan keanekaragaman ayam kampung kita sangat besar. Tapi anehnya, di balik potensi besar itu, peternak profesional ayam lokal masih sangat sedikit. Pasarnya banyak, tapi pelakunya sedikit. Peluangnya besar, tapi yang berani sedikit. Itulah alasan kenapa saya mencoba mendorong industrialisasi ayam kampung. Istilahnya, membuat ayam lokal naik kelas, dikelola dengan sistem, data, dan profesionalisme. Kita ingin ayam kampung jadi tuan di tanah sendiri. Selama ini, pasar dikuasai ayam ras, bukan karena ayam kampung tidak laku, tapi karena suplai ayam lokal belum mampu memenuhi permintaan pasar secara rutin. Kebanyakan peternak ayam kampung masih skala kecil. Ada yang rumahan, ada yang lepas liar di halaman. Padahal, kalau dikelola dengan sistem dan perencanaan, ayam kampung bisa menjadi bisnis yang menjanjikan dan berkelanjutan. Saya ingin tunjukkan caranya, dari mesin tetas sampai ke pembesaran. Bagaimana siklusnya diatur, supaya setiap minggu ada panen, tanpa putus. Inilah kunci agar peternakan ayam kampung bisa beroperasi seperti pabrik kecil yang hidup terus-menerus. Dari mesin tetas ke DOC siap jual. Jadi begini, di kandang kami, semua dimulai dari mesin tetas otomatis. Telur masuk ke inkubator, tidak perlu dibalik manual. Tidak perlu repot ganti nampan, karena semuanya sudah otomatis. Fungsinya untuk inkubasi telur selama 18-19 hari. Setelah itu, ketika telur mulai menetas, baru dipindah ke mesin penetasan akhir. Disinilah telur berubah menjadi DOC, anak ayam umur 1 hari. Sebagian besar sudah menetas, sebagian tinggal menunggu giliran. Untuk kapasitas, mesin tetas yang kami pakai bisa menampung 2.000 telur, tapi kami bagi 3 tahap. Setiap minggu ada telur masuk, dan setiap minggu juga ada DOC keluar. Artinya, kontinuitas produksi tetap terjaga. Dari total telur yang menetas, sekitar 400-500 ekor DOC keluar setiap minggu. Sebagian saya jual, sebagian lagi saya pakai sendiri untuk pembesaran. Program saya sederhana, 200 ekor masuk setiap minggu, 200 juga keluar setiap minggu. Dengan sistem ini, siklus produksi berjalan stabil, tidak ada waktu kosong, dan bibit selalu tersedia. Saya menyarankan teman-teman peternak pemula untuk bisa mandiri menghasilkan DOC. Kenapa? Karena kalau bisa menetaskan sendiri, modal bibit jadi kecil, dan kendali produksi tetap di tangan kita. Tidak perlu tergantung pada pasokan luar. Setelah DOC menetas, tahap berikutnya adalah masa brooding atau pembesaran awal. Kita pindahkan DOC ke kandang bambu sederhana. Kuncinya bukan mahal,
tapi rapat dan hangat. Dindingnya bisa dari plastik, supaya suhu tetap stabil, terutama di 2 minggu pertama. Gunakan lampu pijar, bukan LED, karena lampu pijar menghasilkan panas yang dibutuhkan DOC agar tidak kedinginan. Selama 2 minggu pertama, jangan sering buka kandang. Biarkan suhu stabil. Di bawahnya, gunakan alas sekam, dan kalau bisa, bagian bawah kandang juga tertutup. Untuk kepadatan, di minggu pertama isi 100 ekor per meter persegi. Setelah 2 minggu, kurangi kepadatan atau pindahkan sebagian ke kandang berikutnya. Sistem kandang yang saya pakai bukan modal tetap, tapi sistem geser. Jadi ayam yang kecil di minggu pertama akan digeser ke kandang berikutnya di minggu kedua, dan seterusnya. Kandang disusun berurutan seperti jalur produksi. Yang baru menetas di ujung awal, yang siap panen di ujung akhir. Setiap minggu, hanya digeser, tanpa harus tangkap satu-satu. Contohnya, ayam umur 4 minggu akan turun ke pembesaran. Yang umur 6 minggu pindah ke kandang berikutnya. Yang 7 minggu siap ke area panen. Dengan sistem ini, ritme produksi tidak berhenti dan kerja jadi lebih ringan. Saya juga mencatat semua aktivitas kandang dengan detail. Setiap kandang dicatat jumlah populasinya, berapa pakan yang diberikan pagi, siang, dan sore. Kalau ada ayam mati, semua dicatat. Tujuannya supaya saya tahu berapa tingkat keberhasilan dan bisa menghitung efisiensi dengan akurat. Tanpa pencatatan, kita tidak tahu kemana ayam hilang atau kenapa produksi turun. Sekarang kita lihat hasilnya. Ayam yang siap panen biasanya berada di kisaran 8 onas sampai 1 kilo. Untuk rumah makan, biasanya mereka minta ukuran 8-9 ounce. Tapi kalau untuk pasar umum, bisa sampai 1 kilo lebih. Kita sesuaikan dengan permintaan konsumen. Selain ayam pedaging, saya juga menyiapkan calon indukan. Biasanya saya pilih dari ayam yang sehat, postur bagus, warna cerah, kaki kuat, dan pertumbuhan stabil. Calon indukan saya sisihkan untuk regenerasi. Yang bagus dijadikan induk. Yang kurang ideal tetap bisa dijual sebagai ayam konsumsi. Kalau ingin hasil maksimal, pilih indukan yang genetiknya murni. Saya masih mempertahankan satu garis ayam kampung jenis KOP, asal Balikpapan, tanpa campuran. Kenapa ini penting? Karena kalau sudah banyak campuran, produktivitas telur bisa turun. Indukan murni menghasilkan telur lebih banyak dan berkualitas. Telurnya besar, anakannya kuat, dan pertumbuhannya seragam. Saat ini, saya punya sekitar 230 ekor indukan betina. Tapi tidak semua umur sama. Ada yang baru mulai bertelur, ada yang sedang puncak produksi, dan ada yang sudah menurun. Tujuannya, supaya produksi telur stabil sepanjang waktu. Tidak naik turun, karena usia berbeda-beda saling menutupi strategi pakan dan kunci keuntungan. Untuk pakan, saya tidak bergantung penuh pada pabrikan. Saya mencampur sendiri dengan bahan yang ada di sekitar. Tujuannya sederhana, menekan biaya pakan tanpa mengurangi nutrisi. Sumber karbohidrat utama adalah jagung giling. Lalu saya tambahkan pakan pabrikan sedikit saja untuk menyeimbangkan nutrisi. Kemudian ada bekatun dan bahan tambahan lain seperti ampas susu. Ampas susu ini rahasia kecil tapi penting. Proteinnya tinggi, harganya murah, dan mudah dicampur. Ampas susu berasal dari limbah pengolahan susu cair yang sudah diolah ulang jadi padatan siap pakai. Selain itu ada azolla, tanaman air yang kaya protein dan vitamin. Azolla bisa ditanam di halaman rumah, jadi sumber pakan alami. Ada juga ampas kelapa, sumber energi tinggi, tapi penggunaannya harus hati-hati karena seratnya tinggi. Biasanya saya pakai untuk indukan atau ayam petelur. Untuk ayam petelur, saya tambahkan konsentrat khusus telur. Campurannya jagung, bekatun, dan sedikit ampas kelapa. Kalau untuk ayam pedaging, campurannya jagung, bekatun, pakan pabrik, dan ampas susu. Kalau bahan tambahan tidak ada, cukup 3 bahan utama sudah cukup. Ada yang bilang, ternak ayam kampung tidak menguntungkan. Tapi banyak juga yang bilang justru sangat menguntungkan. Bedanya ada di manajemen. Kalau asal kasih makan dan tidak ada sistem, hasilnya kecil.
Tapi kalau dikelola dengan pencatatan, rotasi, dan pakan efisien, keuntungannya nyata. Yang membedakan peternak sukses dan peternak biasa adalah sikapnya. Yang satu mencatat, menghitung, mengatur suhu, dan mengamati perilaku ayam. Yang satu hanya memberi makan tanpa analisis. Padahal, ayam kampung bisa jadi mesin uang kalau dijalankan dengan pola industri kecil. Itulah kenapa saya selalu bilang, jangan takut kotor, jangan gengsi dengan kandang. Karena dari sinilah lahir wirausaha tangguh. Peternak muda yang punya visi, data, dan strategi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe channel Ternak Ayam Edi. Serta share ke teman agar semakin banyak sahabat yang tahu tentang ilmu ini. Bantu sebarkan semangat wirausaha peternakan ke lebih banyak orang. Karena ayam kampung bukan sekadar ternak, tapi simbol kemandirian bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Ternak Ayam Edi.